Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Allah yakdi hajatina wa yusilana umurana wa yukhtimu lana bi khusnil khatimah bi syafaati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sumaila ruhi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa a'mamina wa amatina wa nahussu khosatan ila al-muassis hadzal masjid sulal mu'alib hadzal kitab annallaha yanfa'una bi barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa kamaniyati habib zain wa kamaniyati salafus salih wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, para asatiz, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, jamaah majelis ilmu yang kami muliakan. Alhamdulillah pagi ini dengan nikmat sehat walafiat, nikmat iman wal Islam, Allah kumpulkan kita di Masjid Al-Mubarakah dalam rangka kita thalabul ilmi. Mudah-mudahan kumpulnya kita menandakan tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tambahkan nikmat kita, Allah jadikan kita hamba yang selalu bersyukur. Allah bimbing hidup kita dengan hidayah dan taufiknya. Allah buka pintu hati kita untuk bisa menerima dan mengamalkan ilmu-ilmu yang kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pengajian kita tentang hayat daripada sunnah-sunnah hayat ya. Kemarin disebutkan ada 15 sunnah hayat. Yang pertama udah mengangkat kedua tangan tatkala takbiratul ihram, mau ruku dan bangun dari ruku. Sekarang berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala wad'ul yamini ala shimali wa tawajjuhu wal isti'azatu. Di antara daripada rukun sunnah-sunnah hayat, wa wad'ul yamini, meletakkan tangan kanan, ala shimali, di atas tangan kiri. Kalau bahasa kitanya sedakep ya, itu termasuk sunnah hayat. Di antaranya lagi wa tawajjuhu, membaca doa istiftah ya, apa namanya, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo, dan seterusnya. Itu juga termasuk sunnah hayat. Yang berikutnya lagi wal isti'azatu, begitu juga membaca isti'azah, membaca ta'awudz ya, sebelum kita memulai baca bismillah, sebelum memulai baca Fatihah, diawali dulu dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, baru nanti bismillahirrahmanirrahim. Itu yang tiga daripada sunnah-sunnah hayat. Jelasnya bagaimana? Yustahabbu, disunahkan, ayyado'a, untuk meletakkan, kaffuhul yamina, yaitu kaf, telapak tangan sebelah kanan, alal yusro, di atas tangan kiri. Jadi telapak tangan begini jadinya, di atas tangan kiri. Ini kan kalau tangan kiri orang banyak, ada yang begini, ada yang begini, ada yang macam-macam begini. Ini mana yang benernya, yang lebih afdol? Wa yagbidu wa yagbido, atap kepada ayyadoa. Wa yagbido, dan hendaklah dia qobad, genggam ya, hendaklah dia genggam, bikafil yumna, dengan telapak tangan kanan, ku al yusro, ku ini yang nonjol nih, apa namanya nih, mata tangan ya. Jadi kita pegang, jadi artinya
megangnya begini. Ini telapak tangan yang kita pegang begini jadinya. Ya. Ada mengatakan nih, nanti kalau di dalam kitab Fathul Mu'in itu dikatakan dua nih jari telunjuk sama jari tengah dilurusin begini. Yang megang jadi jari manis, jari kelingking sama jempol. Jadi yang begini. Cara sedakepnya. Ya. Bukan dia megang begini. Ini ada dalam kitab Fathul Mu'innya seperti ini. Jadi jari telunjuk sama jari tengah disejajarin dengan sa'id. Ini namanya sa'id nih. Kalau ini kan kalau bahasa Arab begitu jamaah ya. Ini namanya yadun, ini namanya kaf, ini namanya ku. Ya, pergelangan tangan, ini namanya sa'id, ini namanya adad. Bahasa Arabnya begitu. Nah, dua jari ini diluruskan daripada sa'idnya. Jadi begini, dipegangnya seperti ini. Ya, begini. Bukan kalau banyak orang begini. Ya kalau ditanya boleh aja maaf, tapi yang afdolnya seperti ini. Ini yang afdolnya. Maka dikatakan wa yaqbidhu bi kaffil yumna ku al yusra. Jadi bukan di sini megangnya. Bukan di sa'id, tapi di ku, pergelangan tangan yang nonjolnya ini kita pegang. Ya, telapak tangannya pakai telapak tangan ini. Ya, yang dikatakan telapak. Nah, di sini termasuk yang pernah saya bilang telapak tangan itu dibagi 3. Ada ini telapak tangan doang, ada semuanya segini, ada yang ini sama ini telapak tangan. Termasuk telapak tangan khusus buat meletakkan atau sedakep telapak tangan yang ini. Jadinya naruhnya begini. Ya. Allahu Akbar, bukan begini. Kalau ada orang begini ya boleh aja Pak. Cuman nggak dapat sunnahnya. Ini perempuan laki sama. Sabata dzalika, yang telah ditetapkan sedakep seperti itu an fi'lihi, dari apa yang telah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yakunul qabdu, dan hendaklah ada qabdnya, memegangnya ala rasgil kaf, di pergelangan daripada tangan. Ya, rasgun itu pergelangan. Wa awwalu sa'idil yusra, dan sa'id, ini namanya sa'id nih. Apa bahasa Indonesianya nih? Ada bahasa Indonesianya nggak nih artinya nih? Ini bahasa Indonesianya apa Pak? Kalau bahasa Arabnya sa'id namanya, nggak tahu bahasa Indonesianya. Dan wa awwalu sa'idil yusra, dan bagian pertama daripada sa'id yang tangan kiri. Ini kan kalau kita lihat ini namanya ku. Bagian pertamanya mana? Ya lewat dikit udah namanya sa'id. Jadi dari sini namanya, ya istilahnya nih, ini namanya ku, pergelangan tangan, ini namanya kaf, ini namanya dari sini ke sini sa'id. Maka kita pegangnya begini, biar kena ku, biar kena sa'idnya. Bukan megangnya di sini. Bukan dipegang di di kafnya, tapi di ku-nya. Supaya apa? Supaya kepegang. Makanya ada ulama yang mengatakan ini dua tangan diginiin. Supaya apa? Supaya termasuk bagian sa'idnya itu kepegang. Kalau dia pegang begini, berarti yang dipegang apa? Ku-nya doang, sa'idnya enggak. Makanya dalam Fathul Mu'in dikatakannya begini dipegangnya. Ya. Itulah supaya apa? Kalau pegangnya kayak begini dirangkul semua daripada pendapat-pendapat para ulama seperti itu. Ya. Wa qala al-Ghaffalu, Imam Ghaffal berkata, huwa bil khiyari. Pendapat itu yang dikatakan bil khiyar, boleh dia memilih baina basti, di antara basti, apa namanya kalau begini? Kalau ini menggenggam, kalau ini dilepas ya aja ya. Dia apa namanya bahasanya? Kalau ini genggam, kalau begini apa ini? Apa Pak? Megarin, dimegarin, ya. Bainal basti, di antara dimegarkan asabi'il yumna, dengan jari-jari daripada tangan sebelah kanan. An ardil mufassal, dari bagian mufassal, tempat pergelangan. Jadi ada juga yang mengatakan begini doang. Ya. Ini kata Imam Ghaffal. Kata Imam Ghaffal jadi nggak usah digenggam begini, tapi semuanya diginiin. Jarinya baston, direnggangkan atau renggangin ya, direnggangin begini.
Tapi dalam yang lebih afdol wa baina nasyriha, dan juga dinasyarkan, ya, artinya dilepas, fi saubis sa'id, di tulang daripada sa'idnya. Jadi ada yang mengatakan yang afdol, yang paling afdol begini. Ada Ghafal mengatakan begini, ada juga yang mengatakan begini. Makanya ini boleh-boleh aja. Kalau dikatakan tulangnya, tulang sa'id di sini adanya, makanya dia begini. Terserah mau bagaimana aja. Ya, tapi yang afdolnya dari sekian banyak ini. Begini yang paling afdol, ya. Wa yustahabbu ja'luhuma, dan disunahkan menjadikan kedua telapak tangan kiri tangan kanan tahta sodri, di bawah dada. Ini dada kita di bawahnya. Begini. Ya. Bukan di atas begini. Ada orang begini, ya terserah. Ini perkara sunnah hayat. Bukan saya bilang, kalau kita lihat di Mekah orang banyak yang nggak pada sedekap begitu. Makanya ini perkara sunnah, jangan terlalu diributkan. Tapi kalau kita mau cari yang sempurna, ini yang sempurna. Di bawah dada, di atas pusar, nih dada di atasnya, begini. Cari, ya. Ada orang begini, ada ya. Tapi nyamping udah, bukan dada lagi, begitu. Ya terserah aja lah. Rawahu Ibnu Huzaimah, ini diriwayatkan oleh Imam Huzaimah fi sahihihi, di dalam kitab sahihnya. Wakilah, ada satu kil, pendapat yang lemah, ya ja'aluhuma, dia jadikan kedua tangan itu tahta surrah, di bawah pusar. Ini pusar, bawahnya begini. Ya. Wa qala Ibnul Mundhiri, Imam Ibnu Mundhir berkata, huma sawaun. Kata beliau, kata Imam Ibnu Mundhir, pendapat yang dikatakan di tengah, di bawah dada, dan yang mengatakan di bawah pusar sama aja. Alasannya kenapa Imam Ibnu Mundhir mengatakan demikian? Li'annahu lam yathbut fihi hadisun, tidak ada ketetapan fihi, pada masalah ini, hadisun, daripada hadis-hadisnya. Itu kata beliau. Tapi ya memang dari Imam Syafi'i sendiri yang paling afdol adalah di bawah dada, di atas pusar sedekap. Allahu Akbar, kita pegangnya begini, ini yang paling afdol, ya. Walau arsala yadaihi, kalau seandainya orang itu irsal tuh nggak sedekap, Allahu Akbar, dilepas tangannya, irsal namanya itu. Walam yakbid, dan dia tidak sedekapin, kuriha dzalika, yang demikian itu dimakruhkan. Kenapa? Qala al-Bagawi, Imam Bagawi berkata, wa qala al-Mutawalli, dan Imam Mutawalli juga berkata, innahu, sesungguhnya, zahirul madhabi, itu adalah zahirnya, nyatanya di dalam madhabnya Imam Syafi'i. Tapi lakin, akan tetapi, naqala Ibnu Sobagi, telah menukil Imam Ibnu Sobag anis Syafi'i, dari Imam Syafi'i, annahu, bahwasanya Imam Syafi'i berkata, in arsalahuma, apabila dia irsalkan kedua tangannya, walam yab'ath, dan dia tidak bermain-main, pala ba'sa, nggak apa-apa. Ini yang dikhawatirkan, kalau dia main-main irsalnya begini, maka lebih baik dia ikbid, dia sedekap dengan cara pegang. Jadi kalau kata Imam Syafi'i, boleh dia irsal, tapi dengan syarat tidak bermain-main dengan kedua tangannya. Takutnya apa? Batal. Ya, batal. Kayak sama kita bangun dari ruku, mau i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Kan kalau kita kebanyakan irsal, nggak sedekap lagi. Memang yang afdolnya adalah sedekap. Cuma di kita orang jarang ngerjain begitu. Memang afdolnya. Takutnya apa? Dia begini, sami Allahu liman hamidah. Ini 1, 2, 3, batal sholatnya udah. Itu termasuk gerakan 1, 2, 3, batal. Sami Allahu liman hamidah, buru pegang nih paha kita supaya enggak bergerak tangan kita ini. Ya, makanya ada yang mengatakan sami Allahu liman hamidah, sedekap lagi. Termasuk sedekap juga pada waktu kita berdiri, itu diabdolkan. Kalau dia mau irsal dengan syarat walam yab'ath,
tidak bermain-main. Pala baksa kita Imam Syafi'i. Wa ilaluhu, dan ilatnya, penyebabnya yang dikatakan makruh asy-Syafi'i oleh Imam Syafi'i, bi annal maksuda, dengan sesungguhnya maksud tujuan kenapa dia pakai sedekap, taskinu yadaihi, supaya tenang, diem daripada kedua tangannya. Tuh, ini tujuannya. Jadi walaupun perkara sunnahnya sunnah hayat, ditinggalkan juga enggak apa-apa, tapi bisa menjadikan ya lebih sempurna, bahkan bisa menjaga daripada batalnya itu sholat. Supaya apa? Tidak bergerak 3 kali. Bal naqala Tobariyu, dan telah menukil Imam Tobari kaulan, satu pendapat, innahu, kata Imam Tobari, sedekap itu yustahabu, disunahkan. Itu diantaranya. Jadi bahwa yang dikatakan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri atau sedekap, yang sempurnanya seperti itu. Jadi boleh diirsal tapi jangan bergerak, tapi lebih afdol dengan cara di sedekap, dan cara sedekapnya seperti ini ya. Jadi jangan disalahkan kalau ada orang yang begini, ada orang begini, ada orang yang di bawah. Terserah, kita ngambil pendapat daripada Imam Syafi'i yang sempurna, yaitu seperti di bawah dada, di atas pusar, begitu ya. Wa yustahabu, dan sunnah hayat yang berikutnya lagi, wa yustahabu, dan disunahkan, ayyakula, makanya termasuk sunnah hayat ini, ditinggalin juga nggak apa-apa. Ayyakula, hendaklah dia membaca akibat takbiratil ihram, setelah melakukan takbiratul ihram. Kalau kita bacanya apa? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi buqatau wasila. Kalau di sini langsung wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan. Kalau kita tambah lagi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lirabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kalau kita tambahin ya wa ana awwalu minal muslimin. Banyak riwayat yang mengatakan demikian, tapi dalam riwayat ini, dalam kitab ini diungkapnya seperti itu. Jadi termasuk doa iftitah, itu juga termasuk sunnah. Wajjahtu, saya arahkan, wajhi, muka saya kemana? Lilladzi, kepada zat, fataras samawati wal ar, yang telah menciptakan 7 lapis langit dan bumi. Hanifan, karena tunduk, jadi kita arahkan muka kita kepada pencipta langit dan bumi. Kenapa? Hanifan, karena tunduk. Hanif itu kalau bahasa orangnya bilang, ya kalau kita menghadap orang pembesar, raja, kita nunduk. Nah, itu namanya hanifan. Tunduk, patuh, seakan-akan kita wa ma ana minal musyrikin, dan saya tidak termasuk daripada orang-orang musyrik. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, milik Allah yang menguasai alam. La syarika lahu, tidak ada syirikat bagi Allah. Wa bidzalika, dengan sebab itu, umirtu, saya diperintahkan, wa ana minal muslimin, dan saya termasuk daripada orang muslim. Ini daripada doa iftitah seperti itu. Rawahu Muslimun min riwayatin Aliin radhiyallahu taala anhu, annahu, bahwasanya alaihi salatu wassalam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana iza staftaha salata, apabila beliau membuka ibadah salat, kabaro, beliau membaca takbiratul ihram. Summa qala, kemudian setelah takbiratul ihram, Rasulullah membaca wajjahtu wajhiya ila akhirih, yaitu membaca doa iftitah. Illa anna musliman, ya, illa kecuali anna musliman ba'da qaulihi hanifan lastu fi riwayatin muslimin. Adapun menurut Imam Muslim, ba'da qaulihi, setelah ucapan hanifan, lastu fi riwayati Muslim, bukan termasuk yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi satu kalimat, satu doa itu banyak yang meriwayatkannya. Balzadaha, bahkan ditambahkan kalimat
Hanifan itu oleh siapa? Ibnu Hibban fi Shahihihi, di dalam kitab sahihnya, ya. Jadi artinya apa? Kalau kita kumpulin semua, kita baca tuh Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, itu nanti ada pendapat riwayat lain mengatakan begitu. Ada yang mengatakan ini, kalau kita kan bacanya ini wajjahtu wajhiya lilladzi. Kalau di sini bacanya wajjahtu wajhiya, nggak pakai kalimat ini, ya. Memang ada beberapa perawi-perawi hadis yang mengatakan demikian. Ada yang mengatakan beda dari segala macam bentuk maknanya. Wa makna wajjahtu wajhiya, adapun makna wajjahtu wajhiya adalah qasadtu ibadati, saya bermaksud melaksanakan ibadahku. Wajjahtu wajhiya, saya arahkan mukaku, artinya apa? Saya bermaksud, ya, melaksanakan ibadahku ini lilladzi, kepada zat. Nah, artinya apa? Lillahi ta'ala, yaitu ikhlas kepada Allah ta'ala. Ada yang mengatakan inilah yang disebut dengan ikrarnya seorang muslim kepada Allah. Apalagi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini namanya ikrar, ya, janji seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman kadang-kadang kita cuma ngomong doang, janji, ngelaksanainnya kagak, hadirin, ya. Makanya termasuk itu. Terus wakila ada mengatakan makna wajjatu wajhiya akbaltu biwajhi, ya, aku datang. Akbaltu, aku datang, biwajhi, dengan membawa mukaku, ya Allah, lilladzi, kepada zat yang telah menciptakan 7 lapis langit dan bumi. Jadi maknanya wajjatu wajhiya ada mengatakan demikian. Hanifan, adapun makna hanifan yutlaku, dimutlakan alal maili, orang yang condong, wal mustaqimi, tapi istiqomah. Jadi makanya dikatakan hanifan itu tunduk, jadi bukan orang yang tegak, ya. Nanti begini jamaah, kalau di dalam sholat termasuk makruh, nanti kalau kita pandangan mata itu ke depan, ya, makruh. Lebih baik dan lebih afdol, kalau ditanya boleh nggak, boleh-boleh aja, ya. Mata ini memandang ke depan boleh, tapi lebih afdol, lebih baik, karena kita membaca hanifan wa ma'ana minal musyrikin, dalam kalimat doa iftitah itu hanifan, kita tunduk, ya. Lebih baik kita melihat kepada tempat sujud kita. Itu realisasi daripada kata-kata hanifan. Bukan dia tegak apalagi nengok ke atas, nongak ke atas. Malah ada mengatakan kalau begitu hukumnya makruh. Lebih baik dia tunduk, karena kita mengatakan di hadapan Allah, saya menghadap kepadamu ya Allah yang telah menciptakan 7 lapis bumi, 7 lapis langit, hanifan, karena tunduk, maka kita tundukin. Bukan kita ngelihatnya ke depan. Maka dikatakan di sini alal ma'il, yang miring, yang condong, wal mustaqimi, dan juga istiqomah. Makanya terusin lihat. Maka disunahkan lagi nanti, termasuk diantara sunnahnya melihat kepada tempat sujud terus sampai kapan? Sampai habis sholat, kecuali pada waktu tahiyat akhir atau tahiyat asyhadu alla ilaha illallah, baru kita ngelihat ke tempat telunjuk kita, ya. Nggak tahu di kitab ini ada apa enggak, nanti dalam kitab Fathul Mu'innya ada tuh. Kalau lagi tahiyat biasanya tetap melihat ke tempat sujud. Tatkala baca asyhadu alla ilaha, kita angkat tangan kita, asyhadu alla ilaha illallah, ngelihat. Selesai itu balik lagi, ya, ngelihatnya balik lagi ke tempat sujud lagi. Mengatakan begitu. Ini yang dikatakan makna hanifan. Fa'alal awwali, maka menurut pendapat yang pertama, yakunu maknahu, maka ada maknanya itu adalah makna hanifan ma'ilan ilal haq, condong kepada yang hak, condong kepada yang benar. Makanya yang benarnya itu seperti itu. Wan nusuk, adapun makna nusuk al ibadatu, yaitu ibadah. Titik. Masalah.
walau taroka doa al istiftahi wa ta'awwaza lam ya'ud ilaihi. Walau taroka doa al istiftahi, kalau seandainya orang yang sholat meninggalkan doa istiftah, wa ta'awudha, ya, dan dia keburu baca ta'awudz, jadi habis Allahu Akbar, a'udzubillahi minasy, baru baca a'udzubillahi minasy, lam ya'ud ilaihi, jangan kembali membaca doa istiftah. Kenapa? Karena tempat pembacaan doa istiftah udah kelewat, dengan sebab dia diawali daripada pembaca ta'awuz. Jangan saya lupa, keburu-buru, balik lagi aja. Ada mengatakan itu adalah makruh. Sawaun ta'ammada au nasiya, baik itu dia keburu membaca ta'awuz karena sengaja, males banget baca ta'awuz, baca apa? Doa iftitah. Langsung aja dah Allahu Akbar. Ingat nih baca doa iftitah, tapi nggak mau baca Allahu Akbar, a'udzubillah. Jangan balik. Au nasiyah, atau karena lu lupa. Kenapa? Alasannya nggak boleh kembali, lipawati mahallih, karena udah kelewat daripada tempat pembacaan doa istiftah. Jadi kalau udah keburu baca bismillah atau keburu baca ta'awuz, lewat pembacaan daripada apa namanya tadi, doa iftitahnya. Walau adrokal masbukul imama, kalau seandainya mendapatkan makmum masbuk kepada imam, fi tasyahudil akhiri, pada waktu tasyahud akhir, pasal lama imam salam, akibat tahrimihi, setelah makmum masbuk takbiratul ihram. Jadi baru begini, Allahu Akbar, imam lagi tahiyat akhir tadi, langsung assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kita makmum masbuk baru takbiratul ihram, baru Allahu Akbar, imam buru salam. Bagaimana nih, ta'awudz apa enggak? Itu yang jadi masalah, ya. Kalau dapat enggak jamaahnya? Dapat berjamaahnya. Kenapa? Karena keburu takbiratul ihram. Bagaimana kalau begitu, baca ta'awudz apa enggak? Nazrun, ada beberapa pandangan. Ilam yak'ud, kalau dia nggak kuru duduk, istabtaha, baca doa iftitah. Jadi baru Allahu Akbar, imam salam, baca doa iftitah. Karena kita nggak, kan biasa begitu, imam lagi tahiyat akhir, kita Allahu Akbar, langsung Allahu Akbar, duduk untuk melaksanakan, ngikutin gerakan imam, yaitu tahiyat akhir. Tapi kalau kita belum duduk, baru diri aja, keburu salam tuh imam, baca doa istiftah. Wa in qa'ada, apabila dia duduk, pasallamal imam, baru duduk, belum baca tahiyat, imam keburu assalamualaikum. Kita makmum masbuk baru duduk nih, belum ngapa-ngapain, imam salam, pala ya'ti bihi, jangan baca lagi doa iftitah. Kenapa? Lipawati mahallih, karena udah kelewat tempatnya. Tuh hadirin. Bahkan ada yang mengatakan kalau kita baca hukumnya makruh. Walau annahu, kalau seandainya sesungguhnya bimujarradin, dengan tiba-tiba, ma'ahroma, dia melakukan takbiratul ihram, paragol imamu, maka selesai imam, minal fatihati, membaca fatihah, baru kita Allahu Akbar, pas banget imam waladhdallin, ya, paragol imamu minal fatihati, imam baru selesai, kita baru Allahu Akbar, imam waladhdallin, faqala amin, maka baca amin dulu. Setelah baca amin, ata bidu'ail iftitahi, baru baca doa iftitah. Jadi Allahu Akbar, imam waladhdallin, kita makmum masbuk baca doa iftitah apa baca amin? Baca amin dulu, baru baca doa iftitah. Begitu hadirin, ya. Ini keterangannya seperti itu. Kenapa alasannya? Li'anna ta'mina, kok baca amin dulu, nggak hilang tuh
nggak kelewat tempatnya baca doa iftitah? Enggak. Alasannya kenapa? Li'anna ta'mina, karena sesungguhnya amin yasirun adalah gerakan atau ucapan yang sangat sedikit. La yakumu maqamahu, yang tidak menduduki tempat daripada pembacaan doa iftitah. Maka setelah baca amin baru baca doa iftitah. Tapi nanti keterangannya jamaah, kalau kita mau masbuk habis takbiratul ihram kita baca doa iftitah, harus selesai baca Fatihahnya. Kalau imam keburu ruku, kita belum selesai baca Fatihah, tetap habisin Fatihahnya. Kalau kita mau masbuk baca doa iftitah, selesain bacaan Fatihahnya walaupun imamnya ruku. Imam bangun dari ruku, kita belum ruku, berarti nggak dapat rokaatnya bersama dengan imam. Begitu hadirin. Ya, kecuali kalau kita mau masbuk tidak membaca doa iftitah, boleh kita potong di tengah jalan Fatihah kita. Iyyaka na'budu, imam Allahu Akbar, ruku boleh. Tinggalin, sisanya ditanggung oleh imam. Kalau makmum masbuk tidak membaca doa iftitah. Tapi kalau membaca doa iftitah wajib selesain Fatihahnya. Nggak bisa. Nih hadirin. Kenapa? Fatihah rukun, doa iftitah kenapa yang sunnah dikerjain, yang rukun dikurangin? Itu ya, tempatnya seperti itu. Saya habisin tahun dikit lagi. Ya, naqalahu fi raudhati, telah menukil dalam kitab Raudhah Anil Bagawi, dari pendapat Imam Bagawi, wa aqarrahu, dan telah menetapkan Imam Bagawi ini. Kultu, saya berkata, wa jazama, dan telah menetapkan bihi, pendapat ini, Syekhul Bagawi, gurunya Imam Bagawi yang bernama Al-Qadil Husain. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Wa yustahabu aidan ta'awudz, wallahu a'lam. Nanti kita lanjut lagi. Cukup ya sampai sini. Insyaallah mari kita tutup dengan baca Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini jadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ya kita dan keluarga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah jauhkan daripada musibah, bala, penyakit, fitnah, termasuk virus yang ada. Yang pada sakit, keluarga kita, jamaah kita diangkat penyakitnya. Orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, wabil khusus orang-orang yang berjasa dengan Masjid Al-Mubarakah yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan dijadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Kita dan keluarga kita dipanjangin umur, disehatin badan, ketemu Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, bisa beribadah dan meraih janji Allah dan janji Rasulnya. Bihadiniya wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma hab lana ya wahab ilman wa hikmah, wa li rizki ya razaqun lana musahila, wa bil khairi ya fattah lana, wa bil ilmi ya alim kun lana mufaddila. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.